Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, selamat pagi, Shalom, Tentrem Rahayu, mugi sedaya tansah binarkahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini ibadah cukup lain daripada yang lain, karena pada saat ini sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah dan juga dari Bapak Bupati Kabupaten Semarang, di mana hari ini merupakan hari gerakan di rumah saja. Jika atas nama majelis mohon maaf karena kemarin minggu sempat diumumkan bahwa ibadah dilakukan di gereja, tetapi karena mengingat akan apa yang menjadi surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah, maka pada saat ini ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang indah ini dari Markus 1 ayat 29 sampai yang ke-39. Tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami tetap merasakan sukacita. Karena sesungguhnya Tuhan senantiasa tetap tak pernah meninggalkan kami, tetapi senantiasa melindungi kami. Bahkan saat ini meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita dan berkat yang daripada Tuhan untuk kami. Oleh karena itu kami naikkan rasa ungkapan syukur ini kepada-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan urapi kami satu persatu, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan melakukan firman di dalam setiap kehidupan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, menghayati, dan melakukannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, tema khotbah pada pagi yang kita ini sesuai dengan kalender gerejawi GKCTU adalah melihat dan mengimani kuasa Allah di tengah gejolak kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, di masa lalu, pada saat orang mengalami berbagai macam gejolak kehidupan, pada saat seseorang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan masalah, bahkan penyakit atau kesulitan-kesulitan yang lain, maka pada waktu itu orang-orang cenderung mencari orang pintar atau yang disebut dengan dukun atau paranormal. Tetapi pada masa saat ini, di zaman milenial ini, ketika orang mengalami gejolak hidup, maka sudah bukan lagi yang dicari orang pintar, seperti dukun atau seperti pada zaman lalu. Tetapi justru yang mereka cari adalah Android ataupun internet. Kenapa? Karena dengan cara membuka internet, maka persoalan kehidupan, baik itu tentang penyakit, baik itu tentang kesulitan yang dialaminya, itu seolah-olah bisa terjawab dari internet atau dengan membuka Google. Sehingga orang zaman sekarang cenderung menjadikan Android ataupun internet sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu masalah dalam menghadapi gejolak kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak orang yang ketergantungan atau kecanduan Android dalam menyelesaikan persoalan itu. Dan yang menjadi persoalan saat ini adalah seolah-olah kuasa Tuhan sudah digantikan oleh Mbah Google ataupun internet. Yang menjadi persoalan adalah orang sudah mulai melupakan Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan mereka. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, yang menjadi perenungan saat ini adalah bagaimana caranya supaya kita tidak meninggalkan kuasa Tuhan di saat kita mengalami gejolak kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, di zaman kisah ini ditulis, pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus sangat terkenal. Ketika banyak orang membutuhkan pertolongan, ketika banyak orang diperhadapkan dengan gejolak kehidupan, ketika seseorang diperhadapkan dengan berbagai macam penyakit, maka pada waktu itu mereka mencari Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus menjadi sebuah solusi dalam rangka mereka menyelesaikan setiap persoalan atau gejolak dalam kehidupan mereka. Maka pada teks yang kita baca dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39 tadi, di situ kita bisa mencermati bahwa pada saat itu Tuhan Yesus adalah seorang penyembuh. Tuhan Yesus adalah seorang yang mampu membuat berbagai macam mujizat. Tuhan Yesus mampu mengusir setan. Tuhan Yesus mempunyai kuasa ataupun kekuatan supranatural yang luar biasa. Sehingga pada saat itu setiap orang, hampir sebagian besar orang di sekitar masyarakat pada waktu itu Yesus berada, mereka selalu mencari Tuhan Yesus untuk mendapatkan jawaban atas solusi. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh sibuk luar biasa di dalam melakukan tugas panggilan pelayanan itu.
Kita juga mengetahui di ayat tersebut, pada saat Tuhan Yesus melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, dan pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang mengalami sakit demam. Dan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, maka dia pun harus bangun pagi-pagi untuk melakukan pelayanan berikutnya. Dia harus memberitakan Injil keselamatan, dia harus mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Saudara yang terkasih, dalam teks itu, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus sudah terbukti. Dengan kuasanya dia mampu menyembuhkan ibu mertua Simon dengan ajaib. Dengan kuasanya dia mampu menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan. Dengan kuasanya dia mampu melakukan banyak hal yang luar biasa. Dan dampaknya luar biasa. Kabar itu tersebar dan banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Pada saat mereka mencari Tuhan Yesus, solusi didapatkan tanpa harus membayar biaya pengobatan yang mahal, tanpa harus mengganti resep dari tabib ataupun paranormal yang lainnya. Tuhan Yesus mampu memberikan kesembuhan dan mujizat. Disinilah kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus melebihi kuasa yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu pembelajaran apa yang bisa kita petik? Saudara yang terkasih, memang benar bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Memang benar bahwa Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Tuhan Yesus Allah yang penuh dengan kuasa. Akan tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus pun mengharapkan supaya setiap umat itu mampu melihat dan mengimani kuasa Allah. Mereka bukan hanya sekadar mencari Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mampu diselesaikan persoalannya. Bukan itu tujuan utama. Tetapi Tuhan Yesus mengharapkan dan menghendaki supaya setiap orang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya kepadanya. Dan pastilah setiap orang yang mempercayakan hidupnya bukan hanya sekadar mendapatkan kesembuhan dan solusi dalam menghadapi gejolak hidupnya saja, tetapi keselamatan Tuhan Yesus diberikan kepada orang tersebut. Saudara yang terkasih, kita bangga memiliki Allah yang hebat. Tetapi kita juga harus sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita hanya kepadanya. Saat ini banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Saat ini banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kuasa dan mujizat. Saat ini masih banyak orang yang percaya bahwa Yesus mampu memberikan solusi atas gejolak hidup kita semua. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sampai dengan saat ini banyak orang yang sekadar percaya tetapi tidak mempercayakan hidupnya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita ingat tentang ilustrasi yang sudah sangat familiar beberapa waktu yang lalu terkait bahwa ada seorang bapak yang menjadi seorang pemain akrobat di air terjun Niagara. Pada saat itu bapak ini bisa menyeberang sungai hanya dengan menggunakan tali dan tongkat. Jadi dia menyeberang sungai di atas tali hanya sambil membawa tongkat
dan dia bisa melintasi sungai itu yang dimana bawahnya itu sangat terjal, dimana bawah itu airnya sangat deras. Bukan hanya itu saja, tetapi seorang bapak ini pun mampu membawa beban yang berat sambil berjalan di atas tali dan akhirnya selamat. Dan di situ penonton maksud saya sangat bersukacita. Dan pada saat itu pemain akrobat tadi bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa saya bisa menggendong Bapak Ibu dan bisa membawa Bapak Ibu sampai ke seberang? Mereka mengatakan percaya. Apakah Bapak Ibu benar-benar percaya kalau saya bisa menggendong orang sambil berjalan di atas tali menyeberang ini? Percaya. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang mau saya gendong? Dan di situ tidak ada satu jawaban. Mereka percaya Bapak pemain akrobat bisa menyeberangi sungai. Tetapi mereka tidak mau mempercayakan dirinya untuk digendong oleh seorang bapak. Karena berpikir macam-macam takut dan seterusnya. Tetapi di situ akhirnya ada seorang anak yang mau digendong oleh bapak tersebut. Dan akhirnya bisa berjalan dan betul-betul selamat. Dan orang pada heran dan bertanya kepada anak itu, siapakah kamu? Kok kamu berani-beraninya mau digendong menyeberang sungai Niagara ini? Dia menjawab, saya ini adalah anak dari bapak pemain akrobat tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya seorang anaklah yang sungguh-sungguh mau mempercayakan hidupnya kepada bapaknya. Hanya seorang anak yang betul-betul yakin bahwa bapaknya mampu mengatasi segala sesuatunya, bahwa bapaknya mampu menggendongnya, bahwa bapaknya mampu melakukan banyak hal. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mengharapkan kita bukan sekadar percaya, tetapi mempercayakan hidup seutuhnya kepada Dia. Dan hanya seorang anak sajalah yang bisa melakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali ke bacaan kita. Kita hidup di zaman milenial ini. Seolah-olah memang semua masalah bisa diatasi dari Mbah Google dalam HP. Namun jangan sampai sekali lagi kita kehilangan iman kita, kehilangan kepercayaan kita akan kuasa Allah dalam hidup ini. Kuasa Tuhan tetap sama dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Allah yang mampu memberikan kehidupan, keselamatan kepada umatnya. Tuhan Allah yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang hidup pada diri saya dan diri saudara. Tentu lewat berbagai macam cara, terkadang di luar batas kemampuan dan pikiran kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini sebagai seorang anak kepada bapaknya, bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu. Bahwa pertolongan Bapa kita pasti diberikan tepat pada waktu. Saudara yang terkasih, tugas kita percaya, mengimani, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan saja sudah cukup. Dan selanjutnya Allah lah yang akan bertindak menghadapi berbagai gejolak kehidupan dalam diri Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara berdiri dan nanti kita akan bersama-sama menerima pembungkusan.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan telah berfirman kepada kami, meneguhkan kami kembali, supaya kami bukan hanya sekadar percaya, tetapi sungguh kami mengimani dan mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang mampu mengatasi segala persoalan gejolak kehidupan di dalam diri kami pribadi lepas diri. Dan saat ini kami serahkan kehidupan jemaat Tuhan, GKJTU Jemaat Ngelo, dimanapun mereka berada secara khusus. Kiranya Tuhan memberkati, supaya mereka semua sungguh hidup, sungguh-sungguh mempercayakan kepadamu saja. Dan kami percaya, Engkaulah Allah yang menjadi Bapa bagi setiap jemaat Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami rasa sakit, sungguh Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang mengalami beban berat, kiranya Tuhan memberikan kelegaan. Yang saat ini sedang mengalami gejolak persoalan masalah yang tidak bisa kami sebut satu persatu, bahkan mereka di dalam menghadapi persoalan itu sungguh-sungguh terasa berat beban itu. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, kiranya Tuhan hadir. Engkau Allah yang akan memberikan kelegaan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mundur mengakhiri ibadah pada saat yang indah ini. Kami percaya bahwa kami mundur dengan tidak sia-sia, tetapi kami mundur dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan setiap orang yang beribadah, Tuhan berkati. Setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini, Tuhan pun memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka satu persatu. Secara khusus di situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan bentengi mereka, Tuhan pagari mereka, dan Tuhan jauhkan dari berbagai macam penyakit, khususnya virus corona yang menyebar di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, percayalah dan sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia yang penuh kuasa akan bertindak, dan jadikanlah hidupmu saksi dimanapun kamu berada. Dan marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dipersilahkan duduk kembali. Dan pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Gusti berkati.